Hei, kamu sudah di sini. Bagus. Selamat datang di cerita Cakrawala. Kalau ini malam pertamamu di sini, selamat datang dengan sepenuh hati. Aku senang kamu menemukan tempat ini. Aku harap kamu akan betah. Malam ini, aku ingin membawamu ke tempat yang sedikit berbeda dari biasanya. Bukan stasiun, bukan kota, bukan tempat yang punya nama jalan atau nomor bangunan. Malam ini, kita pergi ke hutan. Bukan hutan yang kamu takutkan di cerita-cerita lama. Bukan hutan tengah gelap dan penuh bahaya. Bukan juga hutan tempat hal-hal buruk bersembunyi di balik pohon. Ini adalah hutan yang lain. Hutan yang hangat. Hutan yang sudah menunggumu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita lakukan satu hal kecil dulu. Tarik nafas. Pelan. Seperti seseorang yang baru saja duduk setelah seharian berdiri. Dan lepaskan. Rasakan posisimu sekarang. Dimanapun kamu berbaring atau duduk, kasur di bawahmu, bantal di belakang kepalamu, selimut yang mungkin sudah kamu tarik lebih tinggi karena malam ini sedikit lebih dingin dari biasanya. Semua itu nyata. Semua itu sudah menunggumu untuk benar-benar merasakannya. Kamu tidak perlu kemana-mana malam ini. Semua yang perlu diselesaikan, semua yang perlu dipikirkan, semua yang perlu dikhawatirkan, mereka bisa menunggu sampai besok. Mereka masih ada di sana. Mereka tidak akan kemana-mana. Dan malam ini adalah milikmu seutuhnya. Ada sesuatu tentang hutan yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan sempurna oleh siapapun. Orang-orang yang mencoba selalu berakhir dengan kata-kata yang terasa terlalu kecil untuk apa yang mereka rasakan. Mereka bilang hutan itu tenang. Mereka bilang hutan itu hidup. Mereka bilang hutan itu seperti masuk ke dalam dunia yang berbeda. Dunia yang punya aturannya sendiri, ritmenya sendiri, bahasanya sendiri yang tidak diajarkan di sekolah manapun. Semua itu benar. Tapi yang paling mendekati, menurutku, adalah hutan ialah tempat di mana ukuran kita kembali ke proporsi yang sebenarnya. Di dalam kota, di dalam kamar, di dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan layar dan suara dan daftar yang tidak pernah habis. Masalah-masalah kita terasa sangat besar. Kekhawatiran kita berpacu dalam pikiran. Semuanya terasa penting. Semuanya begitu mendesak. Semuanya berlomba untuk mendapat perhatianmu. Tapi kemudian kamu masuk ke dalam hutan. Pohon-pohon yang sudah berdiri ratusan tahun itu tidak bergerak. Mereka tidak terburu-buru. Mereka tidak khawatir. Akar mereka sudah jauh lebih dalam dari masalah terdalammu. Lalu tiba-tiba kamu kecil lagi. Dengan cara yang aneh namun menakjubkan. Cerita yang akan kusampaikan malam ini lahir dari perasaan itu. Dari keajaiban yang hanya bisa kamu temukan ketika kamu cukup kecil untuk mau melihat ke atas. Cukup lambat untuk mendengar suara yang sangat halus, cukup berani untuk terus berjalan meskipun kamu tidak tahu jalan. Ini adalah cerita tentang seorang anak kecil bernama Sari, tentang satu malam di hutan, dan tentang pelajaran yang tidak bisa diajarkan dimanapun kecuali di tempat yang tidak kamu rencanakan untuk pergi. Di sebuah desa kecil di tepi hutan, desa yang begitu kecil sehingga semua orang kenal nama semua orang, dan anjing tetangga pun sudah kamu hafal kebiasaannya, tinggal seorang anak perempuan bernama Sari. Usianya 8 tahun, rambut hitam yang selalu agak berantakan meskipun sudah disisir, lutut yang hampir selalu ada lecet kecilnya, juga kedua bola matanya besar dan gelap yang membuat orang-orang dewasa kadang merasa tidak nyaman karena mata itu terlalu memperhatikan, terlalu mencatat,
seperti mata seseorang yang jauh lebih tua dari anak umur 8 tahun. Sari adalah anak yang banyak bertanya, bukan rewel. Ada perbedaan antara anak yang rewel dan anak yang banyak bertanya, meskipun keduanya sama-sama membuat orang dewasa kadang menghela napas panjang. Anak yang rewel meminta sesuatu. Anak yang banyak bertanya ingin mengerti sesuatu. Dan Sari selalu ingin mengerti. Kenapa langit biru tapi air tidak? Kenapa pohon bisa tumbuh ke atas sendiri? Kenapa kunang-kunang bersinar? Dari mana cahayanya datang? Apakah mereka lelah bersinar sepanjang malam? Apakah ada kunang-kunang yang memutuskan untuk tidak bersinar karena ia sedang tidak ingin? Pertanyaan terakhir itu yang paling sering ia tanyakan. Karena Sari sangat suka kunang-kunang. Sejak kecil, ketika ia masih terlalu kecil untuk berjalan dengan stabil dan ibunya harus menggendongnya, kunang-kunang sudah menjadi sesuatu yang istimewa baginya. Bukan karena ada yang mengajarinya untuk mengagumi mereka, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang langsung beresonansi ketika melihat cahaya kecil yang bergerak sendiri di dalam kegelapan. Seperti mereka punya sesuatu yang ingin disampaikan. Malam itu dimulai seperti banyak malam lainnya di desa itu. Matahari terbenam, lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Asap dari dapur-dapur yang menyiapkan makan malam naik tipis ke langit yang mulai gelap. Anak-anak yang tadi bermain di luar mulai dipanggil masuk oleh ibu mereka. Suara menjalar seperti irama di udara sore yang tenang. Namun, Sari tidak dipanggil masuk karena ibunya sedang tidak di rumah. Ibunya pergi ke desa sebelah sejak siang. Ada kerabat yang sakit, dan di desa, kerabat yang sakit adalah urusan semua orang. Ayahnya masih di sawah, terlambat pulang karena ada yang perlu diselesaikan. Nenek yang harusnya menjaga Sari sudah tertidur di kursi goyang sejak pukul 5 sore. Jadi Sari sendirian. Di halaman belakang, ia duduk di atas batu besar yang sudah jadi tempat duduk favoritnya sejak ia bisa memanjatnya. Memandang ke arah hutan. Hutan yang jaraknya hanya selemparan batu dari pagar belakang rumahnya. Hutan yang selama ini selalu ia lihat dari luar. Hutan yang setiap malam mengantarkan kunang-kunang seperti surat-surat kecil yang beredar. Dan malam itu, seekor kunang-kunang terbang keluar dari hutan, melewati pagar, dan hinggap tepat di ujung jari Sari. Sari Hutan tropis di malam hari adalah sesuatu yang harus kamu rasakan sendiri untuk benar-benar mengerti. Itu bukan hutan yang sunyi, sama sekali tidak. Ini adalah hutan yang paling ramai yang pernah Sari masuki. Lebih ramai dari pasar kaget di hari Minggu, lebih ramai dari lapangan ketika ada pertandingan sepak bola antar kampung. Setiap permukaan hidup, setiap sudut punya suaranya sendiri. Daun-daun lebar yang tetes airnya jatuh ke daun lain di bawahnya, lalu turun ke tanah dengan bunyi yang berbeda-beda. Di atas semua itu, sesuatu bergerak di antara batang-batang pohon, di antara akar-akar yang mencuat dari tanah, di antara semak-semak yang rendah dan daun-daun yang menjuntai. Kunang-kunang. Bukan satu, bukan 10, tapi ratusan, mungkin ribuan. Sari tidak bisa menghitung. Mereka bergerak dengan cara yang tidak bisa diprediksi. Sekilas seperti tarian yang tidak punya koreografer, namun semua penarinya tahu apa yang harus dilakukan. Sari berdiri di tengah semua itu. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke hutan, untuk pertama kalinya sejak kakinya melewati pagar belakang dan merasakan tanah hutan yang berbeda teksturnya dari tanah halaman rumah, ia tidak takut. Bukan karena tidak ada yang perlu ditakutkan, tapi karena keindahan di depannya terlalu besar untuk ditakuti sekaligus. Ada sesuatu yang hanya bisa dipegang satu persatu di dalam hati, dan malam itu keindahan mengambil semua ruang yang ada di hatinya. Kunang-kunang pertama,
Yang satu itu, yang mengajaknya dari halaman, masih ada di depannya. Berkedip, menunggu. Sari mengikuti. Semakin dalam. Sari tidak tahu kapan persisnya ia mulai tidak bisa lagi melihat cahaya dari rumahnya. Mungkin setelah tikungan ketiga, mungkin ketika ia menyeberangi parit kecil yang airnya mengalir sangat pelan. Ia sempat berhenti dan menatap ke bawah, melihat pantulan kunang-kunang di permukaan air seperti langit bintang yang terbalik. Mungkin ketika ia mendaki sedikit, melewati akar pohon besar yang mencuat dari tanah seperti dinding kecil yang harus dipanjat. Tapi di suatu titik, Sari berhenti dan menoleh ke belakang. Dan di sana hanya ada pohon. Pohon, kegelapan, dan suara-suara hutan yang sekarang terasa datang dari segala arah dengan intensitas yang sama. Tidak ada satu arah yang terasa lebih familiar dari yang lain. Tidak ada suara desa yang terdengar. Tidak ada cahaya dari rumah. Sari menoleh ke depan. Kunang-kunang pemandunya sudah tidak terlihat. Ada beberapa detik. Detik-detik yang terasa jauh lebih panjang dari biasanya, di mana Sari hanya berdiri, tanpa bergerak, tanpa bersuara. Lalu rasa takut itu datang. Bukan seperti gelombang besar yang datang tiba-tiba dan menghantam. Lebih seperti air yang naik perlahan. Mulai dari kaki, dingin, tidak tergesa, tapi konsisten. Perut yang mengencang, dada yang mulai sesak, tenggorokan yang terasa seperti ada sesuatu yang menempel di dindingnya. Sari ingin berteriak nama ibunya, tapi ibunya tidak ada. Ia ingin berteriak nama ayahnya, tapi ayahnya masih di sawah. Ia ingin membangunkan neneknya, tapi neneknya ada di teras rumah yang sekarang entah di mana. Sari duduk di atas akar pohon besar dan menangis. Bukan sesenggukan yang keras. Tangis yang pelan, tangis yang datang ketika kamu tahu bahwa bersuara keras tidak akan membuat situasimu lebih baik. Tapi kamu tetap harus menangis karena ada sesuatu di dalam dirimu yang membutuhkannya. Air mata yang jatuh bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sudah menyimpan terlalu banyak dan kamu perlu mengeluarkan sebagian supaya ada ruang untuk berpikir. Di sekelilingnya, hutan tetap berjalan. Tidak ada yang berhenti. Katak pohon tidak berhenti melompat. Jangkrik tetap berbunyi. Kunang-kunang di kejauhan pun masih berkedip. Hutan tidak ikut panik bersama Sari. Dan ada sesuatu dalam kenyataan itu yang tanpa Sari rencanakan mulai menenangkannya. Sari tidak tahu sudah berapa lama ia duduk di sana. Waktu di dalam hutan terasa berbeda dari waktu di luar. Di luar, waktu bergerak dengan cara yang bisa kamu ukur. Dari posisi matahari, dari jarum jam, dari berapa kali sudah makan dan berapa kali sudah mengantuk. Di dalam hutan, waktu seperti menyebar ke segala arah. Tidak punya titik awal dan tidak punya titik akhir yang jelas. Hanya ada sekarang, dan sekarang, dan sekarang lagi. Air matanya sudah berhenti. Bukan karena situasinya sudah berubah, tapi karena ada batasnya. Ada titik di mana air mata sudah melakukan tugasnya dan berhenti sendiri. Dan yang tersisa adalah kepala yang sedikit lebih berat, tapi juga sedikit lebih jernih. Sari menyeka matanya dengan punggung tangan. Dan baru kemudian ia mendengarnya. Suara. Bukan suara hutan. Bukan jangkrik, bukan katak, bukan juga angin di antara daun. Suara yang berbeda, suara yang punya nada, yang punya ritme, yang terasa seperti kata-kata. Sangat pelan, sangat jauh, atau mungkin tidak jauh, tapi sangat halus. Sari tegak. Ia memejamkan matanya. Bukan karena takut melihat, tapi karena ia tahu bahwa ketika satu indera dikurangi, indera lain menguat. Ibunya pernah mengajarinya itu. Kalau kamu ingin benar-benar mendengar sesuatu, tutup matamu. Suara itu menguat, seperti senandung, seperti nyanyian yang sangat tua. Bukan lagu anak-anak, bukan lagu dari radio, tapi sesuatu yang terasa seperti sudah ada jauh sebelum radio ditemukan, jauh sebelum desa-desa berdiri,
jauh sebelum manusia pertama kali belajar membuat api. Sari membuka matanya, dan di bawah akar besar pohon di sebelahnya, ada celah antara dua akar pohon yang membentuk semacam pintu kecil di kegelapan bawah tanah. Ada cahaya. Bukan cahaya kunang-kunang. Ini berbeda, lebih hangat, lebih diam, seperti cahaya dari lentera kecil yang sudah menyala sejak lama dan sudah terbiasa dengan kegelapan di sekelilingnya. Dan dari celah itu, dari antara dua akar pohon besar itu, muncul seseorang. Kecil, sangat kecil. Sebesar ibu jempol Sari, mungkin sedikit lebih besar. Berbentuk manusia namun proporsinya tidak persis sama. Ada sesuatu yang lebih ringan, lebih bulat, lebih seperti sesuatu yang tumbuh dari hutan daripada sesuatu yang berjalan masuk ke dalamnya. Kulitnya berwarna coklat kehijauan yang berkilau samar di dalam gelap. Lalu matanya bercahaya dengan warna yang sama seperti kunang-kunang. Makhluk kecil itu menatap Sari. Dengan kepala yang sedikit miring, dengan cara yang persis sama seperti cara Sari memiringkan kepalanya ketika ia sedang memikirkan sesuatu yang menarik. Ia berkata dengan suara yang terasa seperti daun kering yang ditiup angin, seperti semua suara kecil hutan yang dikumpulkan menjadi satu dan dibentuk menjadi kata-kata. Kamu tersesat. Bukan pertanyaan, pernyataan dengan nada yang tidak mengejek dan tidak kasihan, hanya menyebutkan fakta tentang cuaca. Ya, kata Sari, dengan suara yang lebih kecil dari biasanya. Makhluk kecil itu mengangguk. Bagus, katanya. Sari mengerutkan dahi. Bagus. Tidak ada yang menemukan hal-hal yang paling menarik kecuali mereka yang tersesat dulu, kata makhluk kecil itu. Dengan nada yang tidak menggurui, hanya menyampaikan sesuatu yang baginya sudah jelas sejak lama. Namaku Ilir, dan aku sudah menunggumu. Ilir adalah penjaga hutan. Bukan penjaga seperti di dalam cerita peri yang Sari pernah baca. Bukan makhluk gaib dengan kekuatan ajaib yang bisa mengubah segalanya dengan satu sentuhan. Ilir adalah penjaga dalam arti yang lebih sederhana dan lebih nyata. Ia yang tahu nama semua pohon di hutan itu, yang tahu di mana sarang setiap burung berada, yang tahu parit mana dan akan mengalir kemana, yang tahu kapan hutan sedang senang dan kapan hutan sedang gelisah. Kamu sudah lama ingin masuk, kata Ilir. Bagaimana kamu tahu? Tanya Sari. Karena kunang-kunangku mengirimi laporan setiap malam, kata Ilir dengan santai. Anak perempuan dengan rambut berantakan, duduk di batu besar. Ia selalu memandang ke sini dengan cara seperti orang yang sedang mempertimbangkan sesuatu. Ia memiringkan kepalanya. 8 tahun itu waktu yang sangat lama untuk mempertimbangkan. Sari tidak tahu harus berkata apa. Aku takut, kata Sari, dengan kejujuran yang datang lebih mudah di dalam hutan daripada di tempat lain, entah kenapa. Aku selalu takut untuk masuk. Aku tahu. Tapi aku tetap masuk malam ini, walaupun takut. Ilir menatapnya dengan cara yang berubah sedikit, seperti seseorang yang baru saja mendengar sesuatu yang telah lama ia duga. Itu, kata Ilir pelan, adalah hal yang paling penting yang kamu katakan malam ini. Lebih penting dari apapun yang akan kita bicarakan setelah ini. Sari mengerutkan dahi lagi. Mengerutkan dahi adalah kebiasaannya ketika ada sesuatu yang ia belum mengerti tapi ingin mengerti. Kenapa? Ilir duduk di atas akar kecil di dekatnya. Duduk dengan cara yang santai. Seperti ini bukan momen besar, tapi hanya percakapan biasa antara dua makhluk yang kebetulan ada di tempat yang sama. Karena banyak orang tidak pernah masuk ke hutan mereka, kata Ilir. Bukan karena tidak ada hutan. Semua orang punya hutannya masing-masing. Sesuatu yang sudah lama ingin mereka lakukan, tempat yang sudah lama ingin mereka tuju, percakapan yang sudah lama ingin mereka mulai. Tapi mereka berdiri di tepinya, bertahun-tahun memandang ke dalam, menunggu rasa takutnya hilang dulu. Apakah rasa takutnya hilang? Tanya Sari. Ilir menggeleng pelan. Tidak pernah. Rasa takut tidak pergi karena ditunggu. Ia pergi karena dilangkahi. Sari diam. Di atas mereka,
Di antara celah-celah dedaunan yang tidak sepenuhnya menutup langit, bintang-bintang terlihat. Sangat kecil dari sini, terhalang sebagian oleh daun-daun lebar. Namun itu ada, seperti pengingat bahwa dunia yang lebih besar masih ada di luar hutan ini, bahwa hutan ini hanyalah satu bagian dari penggalan babak yang lebih besar. Aku akan membawamu ke pohon tengah, kata Ilir. Pohon tengah? Pohon paling tua di hutan ini. Dari sana, kamu bisa melihat jalan pulang. Ilir melompat ke bawah dari akarnya dengan cara yang ringan. Tapi kita harus berjalan dulu. Dan mereka pun berjalan. Ilir di depan, kecil, berkilau samar, melangkah di antara akar-akar, begitu santai namun pasti, sepertinya ia sudah menghafal setiap sentimeter tanah hutan ini. Sari di belakang, hati-hati, mengikuti dengan tangan yang kadang menyentuh batang pohon untuk menjaga keseimbangannya. Di perjalanan itu, Ilir bercerita tentang hutan, tentang cara pohon-pohon di sini berbicara satu sama lain melalui akar mereka yang terhubung di bawah tanah. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan zat-zat kimia yang mengalir seperti bisikan, seperti kabar yang disampaikan dari satu ke yang lain. Ada bahaya di sini, ada air di sana. Aku sedang sakit, aku sedang kuat, aku perlu bantuan. Mereka saling jaga, kata Ilir. Pohon yang besar mengirimkan nutrisi melalui akar ke pohon yang kecil dan lemah. Bukan karena ada yang memerintah, karena begitulah hutan bekerja. Kamu tidak bisa kuat sendirian di sini. Kuat berarti kuat bersama. Sari mendengarkan sambil berjalan tentang kunang-kunang. Bahwa cahaya mereka bukan sekedar hiasan. Bahwa mereka berkomunikasi. Setiap pola kedipan punya artinya. Setiap interval punya maknanya. Bahwa yang Sari lihat sebagai tarian indah yang acak sebenarnya adalah percakapan terstruktur, penuh dengan informasi, penuh dengan makna yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang tahu bahasanya. Tidak semua bahasa pakai suara, kata Ilir. Tidak semua percakapan butuh kata-kata. Kadang, kehadiran saja sudah merupakan kalimat yang lengkap. Mereka berhenti sebentar di tepi sebuah genangan air kecil. Di permukaan genangan itu, pantulan kunang-kunang bergerak seperti bintang-bintang yang tidak bisa memutuskan di mana harus berdiam. Sari jongkok, memandang pantulannya sendiri di antara cahaya-cahaya kecil itu. Wajahnya yang besar, rambut yang berantakan, ekspresi yang kalau ia perhatikan baik-baik, tidak terlihat seperti wajah anak yang takut. Lebih terlihat seperti wajah anak yang sedang menemukan sesuatu. Pohon tengah tak terlihat seperti yang Sari bayangkan. Ia membayangkan pohon yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari yang lain, menusuk langit. Pohon yang dramatis, yang ketika kamu melihatnya langsung tahu bahwa ini adalah pohon yang paling penting. Tapi pohon tengah tidak seperti itu. Ia justru lebih pendek dari banyak pohon di sekitarnya. Batangnya besar, sangat besar. Sari perlu 10 anak untuk melingkarkan tangan mereka dan masih tidak cukup untuk memeluknya. Kulitnya kasar dan terasa berbeda dari pohon-pohon yang lain. Kasar yang tua, yang dalam setiap guratan kulitnya ada cerita tentang musim yang sudah dilewati dan badai yang sudah dihadapi. Dan di seluruh permukaannya, di setiap lekukan kulitnya, di setiap liang kecil di antara perakaran yang mencuat ke segala arah, kunang-kunang. Ratusan, mungkin ribuan, diam di sana, tidak terbang, hanya berkedip pelan dengan ritme yang, ketika Sari cukup lama memandangnya, terasa seperti semua berkedip bersama. Tidak persis bersamaan, tapi dengan cara yang terasa seperti nafas yang sama, seperti satu jantung yang berdetak dalam banyak tubuh. Dia sudah di sini sejak sebelum desa kalian ada, kata Ilir pelan. Sejak sebelum nenek buyut nenekmu lahir, dia sudah melihat segalanya. Sebentar berhenti, dan dia tidak pernah buru-buru. Sari maju selangkah dan meletakkan telapak tangannya di kulit pohon itu. Hangat.
lebih hangat dari udara malam. Hangat yang dalam, hangat yang bukan dari permukaan namun jauh dari dalam. Seperti sesuatu yang sudah menyimpan nafas selama ratusan tahun dan tidak keberatan membaginya. Sari tidak bergerak. Di telapak tangannya yang menempel di kulit pohon itu, ada sesuatu yang terasa seperti getaran. Sangat halus, sangat dalam. Frekuensi yang terlalu rendah untuk didengar, tapi bisa dirasakan oleh telapak tangan yang cukup diam untuk merasakannya. Pohon ini hidup, bisik Sari. Semua pohon hidup, kata Ilir. Tidak, maksudku... Sari mencari kata yang tepat. Dia hidup dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih. Ilir tersenyum. Ya, katanya. Kamu benar. Mereka duduk bersama di antara akar-akar pohon tengah. Sari dengan kaki yang dilipat, punggung yang bersandar di kurit pohon yang hangat. Ilir di akar yang lebih kecil di sampingnya, dengan cara yang terasa seperti sudah sering mereka lakukan. Padahal baru malam ini untuk pertama kalinya. Aku masih tidak tahu jalan pulang, kata Sari. Bukan dengan nada yang panik, lebih seperti pengingat yang diucapkan dengan tenang. Aku tahu, kata Ilir. Tapi kamu juga tidak lagi sepanik tadi. Sari memikirkan itu. Bukan karena situasinya berubah, lanjut Ilir. Kamu masih tersesat, kamu masih tidak tahu jalan. Yang berubah hanya satu hal. Apa? Kamu sudah berhenti berlari dari rasa takutmu. Kamu duduk bersamanya, kamu menangis, kamu diam. Dan karena kamu diam, kamu bisa mendengar suaraku. Sari memandang tangan-tangan kecilnya di pangkuannya. Jadi rasa takut bukan musuhnya? Tanya Sari. Rasa takut itu bagian dari perjalanan. Seperti akar pohon ini bagian dari pohon. Kamu tidak bisa memiliki pohon yang besar dan kuat tanpa akar yang masuk jauh ke dalam gelapnya tanah. Kamu tidak bisa memiliki keberanian nyata tanpa rasa takut yang juga nyata. Di atas mereka, di antara daun-daun lebar yang bergerak pelan ditiup angin malam, kunang-kunang berkedip. Pohon ini, kata Ilir pelan, sudah melewati ratusan badai. Sudah ada musim-musim di mana langit tidak memberi air berbulan-bulan. Sudah ada waktu-waktu di mana serangga memakan daunnya hingga hampir tidak ada yang tersisa. Sudah ada kebakaran kecil di tepinya yang meninggalkan bekas di kulitnya. Tapi dia masih di sini. Karena dia tidak lari dari badai? Tanya Sari. Karena dia tidak bisa lari, kata Ilir, dengan senyum yang terdengar meskipun Sari tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas dalam kegelapan. Pohon tidak bisa lari. Mereka harus menghadapi apa yang datang tepat di tempat mereka berdiri. Dan dari setiap badai, akar mereka tumbuh lebih dalam. Dari setiap kekeringan, mereka belajar menyimpan air lebih baik. Dari setiap serangan, kulit mereka menjadi lebih tebal. Jadi, tersesat adalah bagian dari ini, bisik Sari. Tersesat adalah cara hutan mengajarkan navigasi, kata Ilir. Tidak ada yang benar-benar mengenal suatu tempat sampai mereka pernah tersesat di dalamnya. Peta yang paling baik bukan yang digambar di kertas, tapi yang tertulis di ingatan dari pengalaman yang tidak terencana. Sari bersandar lebih dalam ke kulit pohon tengah. Hangatnya masih ada. Berkedip kunang-kunang di sekitar mereka, ritme pelan dan konsisten, seperti detak jantung sesuatu yang sangat besar dan sangat sabar. Ilir, kata Sari akhirnya. Ya. Tadi, ketika aku menangis di akar pohon itu, aku takut bukan hanya karena tersesat. Ia berhenti sebentar. Aku juga takut karena aku pikir aku sudah melakukan sesuatu yang salah. Bahwa masuk ke hutan adalah keputusan yang bodoh. Bahwa aku seharusnya tidak ikut kunang-kunang itu. Ilir tidak langsung menjawab. Apakah kamu menyesal masuk? Tanya Ilir akhirnya. Sari memikirkan pertanyaan itu dengan sungguh-sungguh. Kunang-kunang di pohon tengah, percakapan di tepi genangan air, pelajaran tentang pohon yang saling menjaga, tangan di kulit pohon yang hangat, Ilir dengan matanya yang bercahaya seperti kunang-kunang. Tidak, kata Sari. Tidak, aku tidak menyesal. Maka itu bukan keputusan yang salah.
kata Ilir sederhana. Keputusan yang membawamu ke tempat yang kamu tidak akan menyesali pernah ada di sana, itu adalah keputusan yang benar, meskipun perjalanannya tidak nyaman. Ilir menunjukkan jalan pulang, bukan dengan peta, bukan dengan penjelasan yang panjang tentang belokan dan patokan, hanya dengan berjalan di depan, dengan cahaya tubuhnya yang samar menjadi penunjuk arah yang lebih dapat diandalkan dari sebagian besar bintang-bintang yang bersembunyi. Di perjalanan itu, perjalanan yang terasa jauh lebih pendek dari perjalanan masuknya, karena begitulah selalu rasanya ketika kamu sudah tahu kemana tujuanmu. Sari bertanya satu pertanyaan lagi. Ilir, kenapa kunang-kunang yang mengajakku masuk, bukan kamu langsung? Ilir berjalan beberapa langkah sebelum menjawab. Karena aku bukan yang bisa mengambil keputusan itu untukmu. Kunang-kunang hanya mengundang, melangkah masuk adalah pilihanmu sendiri. Kalau aku yang langsung mengajakmu, itu bukan perjalananmu. Itu perjalananku yang kamu ikuti. Sari memikirkan itu. Tapi aku tersesat karena masuk. Ya, dan itu bagus. Menjadi tersesat dan akhirnya menemukan jalan adalah satu perjalanan. Tidak pernah masuk karena takut tersesat adalah perjalanan yang berbeda dan jauh lebih disesali. Mereka tiba di tepi hutan. Pagar belakang rumah Sari terlihat. Cahaya dari bohlam teras yang sudah dinyalakan ayahnya yang rupanya sudah pulang. Cahaya kuning yang memancar keluar dan membuat rumput halaman belakang terlihat seperti emas. Sari berhenti di tepi hutan, menoleh ke Ilir. "Apakah aku bisa kembali?" tanya Sari. Ilir menatapnya dengan mata yang bercahaya seperti dua kunang-kunang yang memilih untuk tidak terbang. Hutan ini tidak pernah menutup pintunya. Tapi setiap kali kamu masuk karena kamu memilihnya. Bukan karena ada yang memaksamu, bukan karena ada yang mengancammu, karena kamu memilih untuk berani satu langkah lebih dari kemarin. Sari mengangguk. Dan kemudian, tanpa direncanakan, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan kepada siapapun yang berukuran sebesar ibu jempol. Ia menunduk, dan dengan sangat hati-hati, ia menyentuhkan ujung jarinya ke kepala kecil Ilir. Seperti sapaan, seperti terima kasih, seperti janji. Ilir berkedip, tubuhnya berpendar dengan cahaya yang lebih terang, seperti senyuman yang bukan dibuat oleh mulut, tapi oleh seluruh diri. Lalu ia berbalik, dan kembali ke antara pepohonan, dan perlahan cahayanya menyatu dengan ratusan cahaya kunang-kunang lain yang masih bergerak di kedalaman hutan. Sampai Sari tidak bisa lagi membedakan mana cahaya Ilir dan mana cahaya yang lain. Sari berdiri di tepi hutan itu untuk beberapa saat, memandang ke dalam, lalu memandang ke arah rumah, dan berjalan pulang. Dengan langkah yang berbeda dari langkah sebelumnya. Langkah yang lebih berat, karena ada lebih banyak cahaya di dalamnya sekarang. Dan disinilah cerita Sari berhenti untuk malam ini. Meskipun perjalanannya tidak berhenti di sini, tentu saja. Karena setelah malam itu, Sari kembali ke hutan banyak kali. Dan setiap kali ia masuk, selalu dengan rasa takut yang tidak pernah sepenuhnya hilang, tapi selalu dengan langkah yang mau melangkahi rasa takut itu. Ia menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak bisa ia temukan jika ia memilih untuk tinggal di luar dan hanya berani memandang. Aku ingin kamu kembali sekarang, perlahan. Dari hutan Sari, dari pohon tengah, dari cahaya kunang-kunang yang masih berkedip di balik matamu yang tertutup. Kembali ke kamarmu, ke kasurmu, ke bantal di bawah kepalamu, ke udara yang lebih hangat dari hutan tropis, karena ini adalah ruanganmu dan kamu sudah lama mengisi udaranya dengan nafasmu. Rasakan semua itu. Dan sambil kamu kembali ke sini, aku ingin titipkan satu pertanyaan. Bukan untuk dijawab malam ini, bukan untuk dianalisis, hanya untuk disimpan di suatu tempat yang mudah kamu temukan. Adakah sesuatu yang sudah lama ingin kamu masuki? Hutan metaforamu sendiri, namun kamu masih berdiri di tepinya, menunggu rasa takutnya hilang dulu. Mungkin kamu sudah tahu jawabannya. Malam ini tidak perlu melangkah masuk,
cukup tahu bahwa kunang-kunangnya ada di sana. Kamu tahu, apakah yang paling aku kagumi dari kunang-kunang? Mereka tidak bersinar untuk terlihat. Mereka bersinar karena itu adalah cara mereka berkomunikasi. Cara mereka berkata, "Aku di sini. Ini aku. Aku sedang mencari." Atau, "Aku sudah menemukan." Cahaya mereka bukan pembuktian. Cahaya mereka adalah bahasa. Dan aku percaya bahwa di dalam setiap orang ada sesuatu yang seperti itu. Sesuatu yang bersinar bukan untuk dilihat, tapi untuk berkomunikasi. Bukan untuk pamer, tapi untuk menemukan. Sesuatu yang berkedip di dalam dirimu pada momen tertentu, ketika kamu melakukan sesuatu yang benar-benar kamu cintai. Ketika kamu ada di tempat yang benar-benar terasa seperti tempatmu. Ketika kamu bertemu dengan seseorang yang membuat cahayamu berkedip lebih cepat dari biasanya. Jangan matikan itu. Meskipun ada yang bilang itu terlalu terang. Meskipun ada momen di mana kamu sendiri tidak yakin apakah cahaya itu cukup untuk diandalkan. Meskipun ada hari-hari di mana cahaya itu terasa sangat kecil di tengah dunia yang sangat besar. Malam ini, Carita Cakrawala menitipkan satu kalimat untukmu. Simpan itu di tempat yang hangat. Keberanian bukan soal tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah. Meskipun lutut gemetar, meskipun jalan tidak terlihat jelas, meskipun kamu tidak tahu persis apa yang ada di dalam sana, melangkah saja. Kunang-kunangnya sudah menunggu. Terima kasih sudah menemani malam ini. Terima kasih sudah mau masuk ke dalam hutan ini bersamaku. Tidurlah sekarang. Matamu sudah melakukan banyak hal hari ini. Pikiranmu sudah berjalan jauh. Kamu boleh berhenti sekarang. Kamu sudah cukup untuk hari ini. Ini adalah Carita Cakrawala. Dan kita akan bertemu lagi di langit malam berikutnya. Selamat malam. Selamat berjalan ke dalam hutanmu yang sudah menunggu.